Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan ya. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Kita baca ayat 1 sampai pasal ayat 3 aja lah. Tapi nanti saudara baca semua ya. Ini cerita tentang Naaman. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 3. Kita akan baca semua ayat ini. Tapi nanti di rumah saudara baca semua ceritanya. Kita baca bersama sesuai dengan apa yang tertulis di depan. 3, 4. Naaman, panglima tentara Raja Aram, adalah orang besar dan terpandang di hadapan tuannya. Karena Yahweh telah memberikan kemerdekaan kepada Aram karena dia adalah seorang pahlawan yang perkasa, tetapi kusta. Pasukan-pasukan Aram menyerbu keluar, dan mereka menangkap seorang anak gadis kecil dari negeri Israel yang menjadi pelayan istri Naaman. Gadis itu berkata kepada nyonyanya, "Sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka nabi itu akan menyembuhkan dia dari kustanya." Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, saya percaya kita seringkali dengar cerita-cerita ini ya. Tetapi saya percaya juga bagaimana Tuhan, setiap kebenaran firman Tuhan, ayat yang sama kalau kita baca hari ini dapat pembukaan, baca lagi, ada lagi lain pembukaan walaupun ayat-ayatnya sama ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, Naaman ya. Arti nama Naaman ini yaitu menyenangkan ya. Artinya orang yang menyenangkan, sedap ya. Ya mungkin orangnya fleksibel barangkali ya. Dan kita melihat bahwa Naaman ini adalah panglima ya, panglima bala tentara Raja Aram. Dan kita seringkali melihat di dalam cerita-cerita kitab suci kita, sering timbul Aram, Asyur dan sebagainya. Siapakah sebenarnya mereka gitu kan? Dan terlebih seringkali ada orang yang menyatakan bahwa Aram dan Asyur ini juga anak-anak Abraham atau cucu buyutnya Abraham. Nah, kita kan sedang belajar tentang firman Tuhan untuk mengetahui lebih dalam apakah itu benar bahwa Asyur dan Aram itu adalah keturunan Abraham. Ya. Kalau kita coba lihat di dalam kitab Kejadian ya. Kitab Kejadian pasal ke-10. Kita baca ayat ke-22. Anak-anak lelaki Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut dan Aram. Ya. Jadi dari situ Sem itu kita tahu bahwa dia adalah dapat dikategorikan sebagai anak sulung daripada Nuh ya. Walaupun saya pernah menafsirkan bahwa Sem, Yafet dan Ham itu adalah anak kembar ya. Kembar 3 ya. Kembar 3 jadi kita melihat di sini dan saya percaya itu satu kebenaran ya. Karena kita sudah belajar bahwa pada umur 500 tahun ya, si Nuh ini, kita baca aja lah ya. Kejadian pasal 5 ayat 32.
Nuh hidup 500 tahun. Artinya umur Nuh 500 tahun. Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi pada saat dia berumur 500 tahun, lahirlah Sem, Yafet, dan Ham. Tidak dibilang waktu umur 500-an. Jadi umur 500 tahun, lahirlah Sem, Yafet, dan Ham. Artinya dalam 1 tahun, 3 anak yang lahir. Saya tangkap. Jadi saya bisa menafsirkan bahwa Sem, Yafet, dan Ham ini adalah anak kembar. 3 kembar. Ya. Dan dari Sem ini, sesuai dengan apa yang tadi kita baca di dalam Kejadian 10, kita belajar ya. Kita harus belajar mengetahui paling sedikit silsilahnya. Supaya jangan kita salah dalam menafsirkan. Kan banyak ada orang-orang yang menafsirkan berbagai macam hal. Sehingga kalau kita tahu perkiraan umurnya sesuai dengan apa yang tertulis, kita yakin bahwa itu adalah suatu kebenaran. Seperti contoh yang pernah saya atau disingkapkan oleh Tuhan, ya. Ada beberapa waktu yang lalu kan ada suatu perbantahan antara orang yang mempunyai kepercayaan yang mirip-mirip dengan kita, yang menafsirkan bahwa ketika Abraham ya diizinkan Tuhan untuk diuji oleh si Nimrod. Jadi perkirakan waktu itu Nimrod yang menjadi raja, untuk memperlihatkan kepada Nimrod bahwa Yahweh itu Tuhan yang Maha Kuasa. Berdasarkan keterangan orang ini ya, dari agama seberang. Ya. Diuji dengan cara si Nimrod bikin dapur api. Ya. Kemudian si Nimrod memerintahkan si Abraham, kalau Yahweh itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa, engkau masuk ke dalam dapur api, engkau nggak mati. Saya tanggap. Ya karena Bapak Abraham memang sungguh-sungguh mengasihi Bapak Yahweh dan percaya kepada Bapak Yahweh, dia masuk ke dalam dapur api, nggak mati dia. Tetapi saudaranya atau adiknya, si siapa? Si Haran. Kan dia 3 bersaudara ini. Ya. Si Abraham ini punya 3 saudara, Abram, Nahor, dan Haran. Haran mau coba-coba. Ya. Karena Haran tidak memiliki iman sebagaimana Abraham atau Abram waktu itu, dia juga ikut masuk. Dia masuk, dia mati. Nah itu yang ditafsirkan di dalam kitab Kejadian 11, kita baca aja ya. Ayat 27 dan 28. Saya mengajak saudara supaya mengerti dengan benar ya, karena bantahan-bantahan yang seperti nanti akan kita dengar kembali, kita berdasarkan firman Tuhan. Inilah silsilah Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Perhatikan. Matilah Haran di hadapan Terah ayahnya di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Ini memang tidak diceritakan, tetapi berdasarkan tradisi Yahudi, Ur itu artinya api, Kasdim, api di Kasdim. Atau dapur api yang ada di Kasdim, ketika Nimrod memerintahkan kepada Abraham, kalau Tuhanmu benar, kalau Tuhanmu Maha Kuasa, masuk dalam dapur api dan kau akan hidup. Abraham masuk, dia hidup. Tapi Haran kayak coba-coba, dia masuk ke dalam dapur api, dia mati. Karena itu dia mati di depan bapaknya. Bisa di sini dikatakan kan, dia mati di depan bapaknya. Nah, ada bantahan dari orang yang menamakan diri ya orang percaya juga. Ya masih muda-muda lah yang lagi top sekarang. Oh, itu nggak mungkin. Ya. Itu sangat diragukan kebenarannya. Alasannya apa? Alasannya Nimrod itu
di generasi keberapa, Abraham di generasi keberapa. Jadi nggak mungkin atau diragukan. Loh saya, karena kita punya pegangan firman, ya, lah kita bisa menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh orang tersebut yang coba dibantah oleh orang kita ini, saya katakan itu benar. Karena ada dasarnya, ya. Nah, kalau saudara memiliki denah ataupun lifetime-nya Adam sampai katakanlah sampai Abraham. Karena kalau saudara mau bikin sketnya kan dari Adam itu berapa tahun, terus Set berapa tahun, ya. Begitu anak saya bikin sih, masih ada nggak tahu. Kalau saudara mau minta kopinya, kalau di copy begitu nggak bisa karena ada spreadsheet. Spreadsheet itu panjang karena kan kalau 1000 tahun karena dibikinnya setahun satu kolom-kolom, ya kalau 1000 tahun ya 1000 kolom, ya panjang sekali. Kalau di print ya nggak bisa, ya. Tapi kalau saudara mau ya copy aja, nanti bisa dicek. Copy kan bisa dilihat, ya. Nah, di situ akan terlihat, ya. Kita menganggap, saya menafsirkan karena Sem saya katakan tadi dia itu kembar. Kemungkinan besar ya kita anggap saja Sem, Yafet dan Ham itu seumur lah katakan. Umurnya sama maksud saya. Berdasarkan tabel yang saya bikin, ya. Dan firman Tuhan menyatakan Sem itu umurnya 600 tahun. Loh, kalau kita bikin tabel kan berdasarkan bantahan, karena si Nimrod ini kan cucunya si Ham. Cucunya si Ham, kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian ini. Kitab Kejadian pasal ke berapa itu? Pasal ke 10 tadi, ya. Kalau kita lihat di ayat atasnya, ayat ke berapa ini? Ayat ke-8 mulai kita lihat, ya. Kus memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi perkasa di bumi. Ayat ke-6. Dari ayat ke-6. Anak-anak lelaki Ham ialah Kus, Mesir, Put, dan Kanaan. Ya, ini anak-anaknya Ham. Kan Nuh punya 3 anak. Sem, Yafet, dan Ham. Ya, Ham itu anak-anaknya ini. Kemudian anak-anak lelaki Kus, Seba, Hawila, Rapta, Raema, Sabteka. Anak-anak Raema adalah Seba dan Dedan. Kus memeranakan Nimrod. Jadi Nimrod ini adalah cucunya Ham. Saya tanggap. Ham itu keturunan ke-11 dari Adam. Makanya kalau saudara bikin dengan blok begitu, ya. Dari Adam sampai Nuh itu 10 generasi. Dari Adam sampai Abraham 20 generasi. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat, ya. Karena Ham itu tidak diceritakan lanjutnya lagi. Ya, saya pernah katakan kepada saudara, Tuhan hanya menceritakan orang pilihan. Orang pilihan itu diambil dari garis Sem. Jadi Ham itu hanya sedikit aja dikasih tahu. Ya. Dan dari Ham itu lahirlah Nimrod. Nuh keturunan ke-10 dari Adam. Maka anaknya Ham 11. Kus ke-12. Abraham itu ke-20. Jadi berdasarkan apa yang tertulis itu, menurut anggapan si apologet ini, nggak mungkin, perbedaannya jauh. Lah kalau saudara bikin tabel begini, kita akan melihat bahwa antara Sem sama Abraham udah mati, Sem masih hidup. Bisa tangkap maksud saya? Abraham udah mati, saya masih hidup. Lah karena itu kita harus sangat berhati-hati, ya. Artinya kita juga bagus kalau kita memiliki dasar-dasar ini sehingga kita tidak mudah atau tidak akan bisa tertipu. Karena kita mempunyai dasar fondasi kebenaran yang benar. Ya.
Nah, jadi di sini kita lihat ya, dari HAM sebagaimana yang ditulis tadi di dalam dari Sem tadi, dari Kejadian 10 ayat 21 dan 22. Sem itu dua orang anaknya, yaitu si Asyur sama si Aram, yang menjadi bangsa yang besar, bangsa Aram dan bangsa Asyur. Ya, itu anak Sem. Tetapi apakah mereka anak Abraham? Tidak. Karena Abraham, kalau kita baca, nanti kalau saudara baca silsilah Sem, di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 10 dan seterusnya, dari Sem itu yang diambil garis sampai Abraham itu Arpaksad. Jadi Arpaksad itu memang saudaranya Aram, memang saudaranya Asyur. Ya, tetapi dari ini katakanlah si Arpaksad, ini si Asyur, ini si Aram. Dari Arpaksad inilah lahir Abraham. Tetapi bukan dari keturunan Asyur ataupun dari keturunan Aram. Walaupun di media-media ya, kalau saudara iseng-iseng lihat di media-media ya, ada orang yang menyatakan bahwa ada orang beranggapan bahwa orang-orang Aram itu adalah juga keturunan Abraham. Nah, kita kan harus punya dasar, ya, punya dasar. Benar nggak itu, ya? Kalau nggak benar, kita harus punya dasar. Apa dasarnya kita menyatakan itu nggak benar atau kurang tepat, ya? Nah, disinilah kita melihat, ya, kita coba melihat bagaimana Tuhan juga menunjukkan kepada kita, ya. Karena kan kalau saudara baca-baca di media-media itu, ya, memang kita mau lihat kan, kerajaan Asyur, kerajaan Aram, sehingga ada pendapat bahwa, oh ini ada keturunan Abraham. Nah, kalau kita coba lihat ya, kita coba lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 17, ayat 23. Yahweh menjauhkan Israel dari hadapannya, sebagaimana dia telah mengatakannya melalui perantaran semua hambanya para nabi. Orang Israel dibuang dari negerinya ke Asyur sampai hari ini. Ya. Jadi kalau mereka menyatakan bahwa Asyur itu keturunan Abraham, tidak. Tetapi berdasarkan ayat ini, ya, dalam sejarahnya kalau saudara baca itu, penguasa-penguasa di Babylon juga waktu itu, orang-orang Israel dipindahkan ke Babylon, orang Babylon dipindahkan ke Israel. Saya tangkap. Sehingga banyak orang Israel itu yang ada di daerah Asyur, di daerah Aram, di daerah Babylon. Orang Israel. Ingat ya, yang disebut Israel itu 10 suku. Ya, memang firman Tuhan katakan Israel yang utama itu ada 12 suku tadinya. Ya, tetapi karena dosa yang dilakukan oleh Salomo, akhirnya Tuhan memecah kerajaan ini. Sehingga kita melihat di dalam 1 Raja-Raja 11. Kita baca ayat 30 mulai. Ahia, ini seorang nabi ya, memegang kain baru yang di badannya, lalu mengoyakkannya menjadi 12 koyakan. Dan dia berkata kepada Yerobeam, ambillah 10 koyakan bagimu. Sebab beginilah Yahweh Elohim Yesra berfirman, sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Ya, jadi ketika zaman Daud, zaman Saul, zaman Daud, zaman Salomo, tadinya itu 12 suku satu kerajaan Israel. Tetapi karena dosa Salomo, negara ini dipecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda.
Kerajaan Yesrael terdiri dari 10 suku. Kerajaan Yehuda terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, ada baiknya kita belajar lebih dalam supaya mengerti. Ya mengerti ya bukan harus kita hafal, tapi kita mempunyai gambaran-gambaran supaya tahu. Ya, Naaman ini adalah salah seorang panglima tentara yang sangat dikasihi oleh rajanya. Memang tidak disebut siapa rajanya. Ya, tapi kita bisa juga bisa saja mengira-ngira ya mungkin nama rajanya Ben-Hadad. Mungkin memang tidak ditulis ya. Tetapi kita melihat di sini bahwa ya si Naaman ini orang yang boleh dikatakan sangat dihormati. Karena mungkin dia salah seorang panglima yang sangat luar biasa. Sehingga kemanapun dia pergi senantiasa memberikan kemenangan-kemenangan bagi kerajaan Aram. Ya. Dan ketika dia menyerbu ke Yesrael atau ke Samaria, ya, dia menawan seorang anak gadis ya. Seorang anak gadis Israel kemudian dibawa ke istananya, ke tempat tinggalnya, dan menjadi pelayan yang membantu istri Naaman. Ya. Nah, si gadis Samaria ini berdasarkan apa yang kita baca tadi, ketika melihat Naaman kena kusta ya, artinya putih semua tubuhnya. Dan bagi orang Israel, berdasarkan firman Tuhan juga, kusta adalah penyakit yang boleh dianggap dalam tanda kutip sebagai kutukan. Ya. Dan ya, cara Tuhan yang memang luar biasa. Ketika dia menyerbu Yesrael, dia mengambil anak ini untuk menjadi pelayan di rumahnya, membantu istrinya. Anak gadis ini melihat akan tuannya dengan penyakit kusta. Ya waktu itu ya mungkin waktu perang kan mungkin dia nggak tahu kalau dia berpenyakit kusta. Karena kan badannya semua ketutup. Ketutup dengan pakaian perang, ya mukanya juga mungkin ketutup. Tapi di rumah kan kelihatan. Karena dia ya buka semua kan. Si gadis melihat, wah ini orang sakit kusta. Karena orang yang sakit kusta bagi orang Yahudi atau Israel, dia tidak boleh bercampur baur dengan masyarakat. Harus disingkirkan. Ya. Lawan kalau ini panglima kan, dan di negara Aram, ya ketika dia keluar mungkin ketutup semua jadi nggak ada yang tahu. Ya mungkin yang tahu cuma rajanya. Dan ketika si gadis Yesrael ini melihat tuannya ternyata mendapatkan penyakit yang dalam di negaranya sebagai suatu kutukan. Dan mungkin juga dia melihat perlakuan daripada keluarga ini. Walaupun dia sebagai seorang dapat dikatakan sebagai budak yang melayani istri Naaman, saya percaya mungkin dia diperlakukan dengan baik ya. Sehingga ketika lihat tuannya dalam keadaan menderita sakit, timbullah belas kasihannya. Karena kalau dia diperlakukan kasar, pasti dia nggak peduli. Tapi saya percaya karena dia diperlakukan dengan sangat baik oleh si nyonya rumah, dan si anak gadis ini melihat kondisi tuannya, timbullah pernyataan sebagaimana apa yang kita baca tadi. Dia berkata kepada nyonyanya, "Nyonya, sekiranya Tuan Naaman dapat jumpa dengan nabi yang di Samaria, pastilah Tuan Naaman disembuhkan dari kusta oleh nabi itu." Tentunya ini suatu gambar atau berita yang sangat menggembirakan bagi seorang istri ketika mendengar berita bahwa penyakit ini bisa sembuh. Ya, penyakit ini bisa sembuh. Sehingga saya percaya berita ini kemudian disampaikan kepada
sang suami yaitu Naaman. Ya, Naaman tentunya senang. Ya. Sehingga dia pergi melaporkan kepada raja akan berita yang sangat menggembirakan ini. Untuk kemungkinan dia bisa sembuh. Si raja memang sangat mengasihi Naaman sebagai panglima yang senantiasa memberikan kemenangan kepada kerajaannya. Ya, tentunya dia mengutus Naaman untuk pergi ke menghadap raja Israel yang berkuasa waktu itu. Ya. Ya wajar kan dia bikin surat. Ya. Bikin surat kepada siapa? Raja Israel. Ya, suratnya berdasarkan kita baca aja ayat ke-6 dari 2 Raja-Raja pasal 5 ini. Dan dia, atau Naaman ya, membawa surat itu kepada Raja Israel yang mengatakan, sekarang tak kala surat ini sampai kepadamu, lihatlah, aku mengutus pegawaiku Naaman kepadamu dan engkau harus menyembuhkan dia dari kustanya. Tentunya dengan surat seperti ini, ya, karena komunikasi yang salah bisa menimbulkan penafsiran yang salah. Ya, si raja berpikir, si raja Aram ini berpikir kan, bahwa dia bikin surat memerintahkan kepada raja sana, dia pikir raja sana bisa menyembuhkan. Padahal yang menyembuhkan itu bukan dia. Ya. Tetapi dari kata-kata ini ya otomatis Raja Israel ya tentunya tersinggung. Ya. Tersinggung menganggap bahwa ini suatu pancingan dari Raja Aram untuk cari gara-gara dengan Raja Israel. Ya. Tetapi Raja Israel juga ya mungkin karena melihat kekuatan Aram dengan kekuatan mereka juga. Ya, tidak disebutkan apakah lebih kuat sana. Tetapi sebagai suatu perasaan ya kemarahan, dia dikatakan oleh firman Tuhan ketika dia habis membaca surat ini, dia katakan di dalam ayat selanjutnya, ayat 7. Terjadilah ketika Raja Israel membaca surat itu, ia mengoyakkan pakaiannya serta berkata, apakah aku ini Elohim yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya menyembuhkan orang ini dari kustanya. Karena itu perhatikanlah sekarang dan lihatlah dia sedang mencari gara-gara terhadap aku. Ya, nah, kita melihat di sini sebagai seorang nabi Tuhan. Ya. Tuhan seringkali juga berbicara kepada Elisa sebagai seorang nabi yang menggantikan nabi besar yaitu si Elia. Seringkali diberitahu oleh Tuhan dan saya percaya ya di dalam ayat ke-8 dikatakan terjadilah sesudah Elisa abdi Elohim itu mendengar bahwa Raja Yesaya mengoyakkan pakaiannya. Dia mengirim pesan kepada Raja dengan mengatakan, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarkanlah dia datang kepadaku sekarang. Maka dia akan mengetahui bahwa ada seorang nabi di Israel. Ya, kita melihat ini dan saya percaya dengan pernyataan Tuhan kepada Elisa ya. Saya percaya Elisa itu mendapat kabar ini dari Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus karena seringkali dalam cerita-cerita yang kita baca tentang si Elisa ini, seringkali Tuhan berbicara kepada kepada si Elisa. Walaupun tidak ada orang yang memberitahu, ya. Walaupun tidak ada orang yang memberitahu, ya Tuhan yang memberitahu.
Ya. Dan kita melihat di sini, ya kita coba cek apa benar nggak itu ya. Kita lompat ke ayat 25. Dan dia masuk si Gehazi dan berdiri dekat tuannya. Lalu Elisa bertanya kepadanya, dari mana Gehazi? Dia menjawab, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku keluar ketika orang itu kembali dari keretanya menjumpaimu? Apakah waktunya untuk mengambil perak dan mengambil pakaian dan kebun zaitun dan kebun anggur dan kawanan domba dan ternak dan budak-budak maupun hamba-hamba perempuan? Ya, Kus tanah Aman akan melekat kepadamu dan keturunanmu untuk selamanya. Jadi roh Elia oleh kasih kemurahan Tuhan. Ya, sebenarnya Roh Kudus yang memberitahukan kepada Elisa bahwa si Gehazi ini yang menipu si Naaman untuk mendapatkan hadiah yang sebenarnya diberikan Naaman kepada Elisa ketika dia sudah sembuh, tapi Elisa menolaknya. Tetapi Gehazi ketika melihat begitu banyak yang dia berikan, dia menyusul Naaman dengan alasan-alasan yang kalau saudara baca nanti untuk mendapatkan harta itu. Tetapi Tuhan berbicara kepada Elisa, ya, kejahatan Gehazi, sehingga akibatnya dikatakan oleh firman Tuhan, betapa perbuatan si Gehazi ini akhirnya menjadi suatu kutukan bagi Gehazi sendiri, sehingga penyakit Naaman pindah kepada dia, bukan hanya kepada dia, tapi kalau menurut firman Tuhan tadi, dan juga keturunanmu, ya. Dan disinilah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa untuk memberitahukan akan apa yang dia kehendaki kepada orang yang dia kasih, dalam hal ini para nabinya. Karena itu saya percaya Elisa tahu dari Tuhan, dari Bapa Yahweh. Ketika utusan Raja Aram datang dengan surat yang dibawa oleh Naaman supaya Naaman disembuhkan oleh Raja Israel. Raja Israel tentunya merasa tersinggung karena memang dia bukan Tuhan. Dia tidak bisa melakukan apapun, sehingga dikatakan firman Tuhan dia mengoyakkan pakaiannya. Tetapi Elisa berkata kepada si Raja Israel, ya, kenapa kau koyakkan pakaian? Kirim orang itu kemari kepadaku, biar dia tahu bahwa di Israel ada nabi Tuhan. Ya, itulah bagian-bagian daripada cara Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa, sehingga seringkali kita melihat cara Tuhan memberitahukan hal-hal yang memang Dia kehendaki supaya kita tahu apa yang harus terjadi ataupun akan terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, ataupun kita memberitahukannya kepada orang yang memang Tuhan kehendaki. Berita-berita yang memang Tuhan kehendaki supaya kita tahu. Ya, sebagai contoh umpamanya kesaksian tadi saya kan, ya, saya percaya itu roh Tuhan yang memberitahu. Ya, roh Tuhan mengizinkan roh kakakku datang dengan memberitahukan, Leo, aku pulang. Kenapa? Karena saya yang oleh kasih kemurahan Tuhan memutuskan semua hubungan-hubungan. Kuasa-kuasa yang saya tafsirkan ada satu ikatan darah dengan kuasa kegelapan. Sehingga ketika itu sudah diputuskan, nggak lama ya langsung pulang. Nah, itulah cara Tuhan. Ya. Nah, kita belajar untuk peka dengan suara-suara itu. Tadinya saya juga pikir,
apa ini? Tapi setelah setengah jam kemudian saya dapat berita, dia sudah pulang, berarti saya mengimani. Itu dia yang memberitahu. Dengan izin Tuhan sebelum dia kembali ke yang punya roh itu, diizinkannya dia memberitahu adiknya yang telah melayani dia. Saya tangkap ya. Tapi kalau dia sudah berangkat ya nggak mungkin dia balik. Kalau dia balik berarti itu kita harus hati-hati juga. Berarti setan, ya. Karena begitu orang meninggal ya sudah langsung di sana. Kalau seandainya karena dia meninggalkan sekitar jam mungkin setengah 8. Kalau saya dapat dia ngomongnya jam 8 itu tanda tanya itu. Ya, karena harusnya dia udah di sana. Tapi karena itu jam 7, saya dapat berita setengah 8, memang anaknya cerita sekitar jam 7.22 atau 30 om katanya. Karena anaknya ada di situ. Jadi saya percaya sebelum dia pulang, dia mampir sebentar. Dia kasih tahu aku pulang ya. Ya udah puji Bapak Yahweh. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh cara Tuhan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Bapak Yahweh. Betapa kasih Tuhan itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau ya percaya kepada Dia. Dan saya percaya seperti yang seringkali kita umpamakan. Ya. Emas yang ada di dalam batu-batu. Ya. Emas yang murni, Tuhan tahu di mana di dalam sekian banyak gumpalan-gumpalan batu-batu itu, yang mana yang ada emas. Tuhan tahu persis. Ya, kalau saudara umpamanya melihat film-film bagaimana orang, video-video yang bagaimana orang mendapatkan emas dari gunung yang tinggi seperti kayak di Irian itu kan. Irian itu kan dulu itu gunung dulu. Gunung. Sekarang bukan gunung. Dulu kan gini, sekarang begini, jadi lembah. Dalam. Tingginya sekarang sama dengan dalamnya sekarang sama dengan dulu tingginya. Artinya dikorek sekian banyak, kemudian itu diproses, dipecahin batu-batunya, disiram, diproses. Lah, diketemukanlah biji-biji emas. Dan itulah saya percaya Naaman ini merupakan bagian daripada emas yang ada di gumpalan kelompok orang-orang Aram. Yang tahu cuma Tuhan. Untuk melepaskan dia dari ikatan ini, Tuhan izinkan dia kena sakit kusta. Dan ketika dia kena kusta, bukan satu kebetulan ketika dia menyerbu tanah Samaria. Dia menawan seorang anak kecil dari Yesrael. Timbullah berita, kalau kau datang ke Samaria sana, ke Yesrael sana, ada nabi yang bisa menyembuhkan engkau. Ya, dan kita melihat di sini, saudaraku yang Bapak Yahweh kasih. Cara Tuhan itu seringkali kita tidak bisa menduganya. Ya, kan di Israel juga banyak orang sakit kusta. Kan Yeshua berbicara, pernah memberikan perumpamaan kan. Di Israel banyak orang kusta, tetapi yang disembuhkan orang kusta dari Arab. Ya. Di Israel banyak janda, tetapi kenapa Elia disuruh ke janda yang di luar Israel? Karena di sana juga ada emas-emas yang memang sudah Tuhan tetapkan untuk dipoles menjadi emas-emas yang murni. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa, ya, singkat kata. Ya. Ketika raja menerima berita dari Elisa, suruh dia kemari. Ya, bukan Elisa yang datang ke sana. Kau butuh, kau datang. Ya. Ini juga suatu ujian. Orang ini rendah hati apa enggak? Karena dia kan seorang panglima. Ya. Bisa aja dia katakan kepada si Raja Yesrael kan.
Saya ini panglima, kamu itu raja. Itu nabi itu kan rakyatmu. Suruh dia kemari dong. Masuk saya yang harus ke sana. Betul nggak? Tetapi kenyataannya Elisa katakan suruh dia kemari. Dan kita melihat itu proses bagaimana seorang yang dianggap luar biasa, seorang panglima yang mungkin diagung-agungkan, diajar untuk mau merendahkan hati. Ya. Tapi dia merendahkan hati karena ada sebab. Tuhan izinkan dia sakit kusta. Kalau dia nggak sakit kusta, mau ngapain dia datang? Apalagi disuruh oleh nabi-nabi yang bagi dia tidak jelas identitasnya. Tetapi di Israel dia terkenal seorang nabi yang dapat dikatakan nabi yang besar, pengganti Nabi Elia. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat. Nanti saudara baca ceritanya ya. Luar biasa. Ketika Naaman datang ke pondoknya siapa Nabi Elisa. Ya. Udah nunggu di depan kan. Ya mungkin di pekarangan kan. Dia harapin Elisa nongol. Gak taunya bujang yang nongol. Ya. Itu step kedua. Bagaimana dia harus merendahkan diri. Ya. Dia pikir dia ini seorang panglima akan disambut oleh nabi. Tetapi yang ternyata datang itu pelayannya nabi. Dan hanya mengatakan sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca ayat ke-10. Elisa mengutus seorang utusan kepadanya dengan mengatakan, pergi, engkau harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Biarlah dagingmu kembali kepadamu dan tahirlah. Berita seperti itu. Ya kita lihat, kita baca terus ya. Ayat 11. Naaman marah dan pergi serta berkata. Nah ini respon dari Naaman. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya dia keluar, bukan bujangnya. Setidak-tidaknya nabi ini keluar karena dia kan belum pernah ketemu Elisa. Ya, berdiri memanggil nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta ini. Ya, satu bayangan yang dibayangkan oleh Naaman ketika dia nunggu di depan, dia mengharapkan nabi itu keluar, kemudian dia berseru kepada Tuhannya berdasarkan kata-kata ini. Kemudian dia mungkin ya kayak main sulap begitu. Sehingga penyakitnya sembuh. Ya tentunya membuat dia semakin dongkol. Kita perhatikan itu 2 kali proses. Proses disuruh datang ke sana. Bukannya nabinya datang. Dia suruh datang. Ke tempat nabi. Ya. Artinya dia dipaksa untuk merendahkan diri. Setelah sampai ke rumah nabi, bukan nabinya yang nongol bujangnya. Kemudian bukan disuruh masuk, pergi ke sungai Yordan. Aduh, luar biasa. Ya. Sebagai seorang panglima hanya bilang bujang yang ngomong, bukan kalau nabi yang ngomong masih mendingan. Ini bujangnya, pergilah ke sungai Yordan dan mandi. Firman Tuhan katakan, celuplah dirimu, ya, 7 kali, ya. Tentunya terjadi pergumulan besar bagi si Naaman, karena berdasarkan penilaian dia, kita baca ayat seterusnya. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsik lebih baik dari semua air di Israel? Bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan kemarahan. Ya, nah, dia kan lihat sungai Yordan kan. Ya mungkin sungainya kotor menurut anggapan dia. Mungkin sungainya ya macam-macam lah pikiran, sehingga dia membandingkan antara sungai Yordan di Israel
dengan sungai-sungai yang ada di kerajaannya. Ya, ya tentunya dia semakin marah. Ya. Tetapi kita melihat di sini, ya, dia dipaksa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang dia kehendaki. Saya tangkap ya. Jadi bukan apa yang dikehendaki Naaman, tetapi apa yang Tuhan mau supaya terjadi mujizat. Nah, kita lanjut dalam pembacaan ini. Pegawai-pegawai yang mendekati dan berbicara kepadanya serta berkata, Bapakku, jika nabi itu mengatakan perkara yang besar kepadamu, bukankah engkau akan melakukannya? Betapa sangat mudahnya ketika berkata kepadamu, mandilah dan akan menjadi tahir. Nah, inilah yang kadang-kadang seringkali dialami oleh manusia. Bahkan orang yang menampakkan diri orang percaya. Ya. Kalau agak aneh-aneh, agak berat, wah ini dianggap pasti bagus. Pasti benar, pasti dari Tuhan. Pasti sembuh, pasti berhasil. Loh ini kok cuma disuruh mandi? Suruh mandi ya kita nggak tahu sungainya kayak gimana. Mungkin sungainya kotor. Tapi disuruh mandi di situ kan jadi bersih. Pergumulan antara keangkuhan ya pribadi dengan mentaati perintah Tuhan. Ya. Saya teringat ada cerita anak Tuhan atau yang menamakan diri anak Tuhan. Bahkan menyatakan diri sebagai pelayan Tuhan. Sakit. Ya. Sakitnya parah. Ya disuruh ya berobat ke dokter. Tapi lebih percaya kepada dukun. Ya. Apa yang dikatakan dukun? Ini penatua ya. Tapi ini kejadian benar. Ini si dukun ngomong sama penatua ini. Kalau mau sembuh, Bapak datang ke kuburan. Orang yang mati, kuburannya baru, tanahnya baru ditumpuk. Setelah orang pergi, ambil tanah yang di kuburan, makan, nanti sembuh. Loh ini suatu kenyataan ya. Itu orang yang melayani Tuhan lebih percaya kepada omongan dukun karena dianggap bodoh. Ini kelihatannya ada sesuatu kegaiban. Kenyataannya bukan tambah sembuh, ya tambah parah makan tanah ya. Tapi karena pikirannya sudah diselewengkan. Tapi hal ini terbalik dengan apa yang dialami oleh si Naaman. Seolah-olah kalau kita gambarkan, kalau Naaman ini disuruh yang berat-berat, dia kelihatannya percaya langsung. Tetapi ketika disuruh mandi aja, 7 kali kau selam dirimu. Dia ragu-ragu. Dia marah kata firman Tuhan. Dia pulang aja. Gak percaya. Ya. Tetapi cara Tuhan untuk menyatakan mujizatnya bagi orang pilihan. Saya percaya Naaman ini orang pilihan. Ya. Dibujuk oleh orang-orang yang bersama dia. Coba aja lah Pak, mandi aja. Mumpung kita sudah di sini ya, bisa kan kita terjemahan bebas. Mumpung kita sudah sampai di sini, kan cuma nyelam aja. Sekali, 2 kali, sampai 7 kali. Ya lihat. Kalau benar ya pasti sembuh. Kalau nggak benar nggak sembuh, Bapak mau nyerbu ya nyerbu aja. Ke tempat si Nabi itu. Ya. Loh kita bisa menerjemahkan seperti itu karena dia kan panglima. Dia tidak mungkin membawa 1-2 orang prajurit. Mungkin paling sedikit 10-20 orang. Dengan 10-20 orang kalau ini Nabi bohong, dia bisa serbu rumah Nabi itu. Ya. Dan kita melihat cara Tuhan yang luar biasa. Ya. Walaupun saya menafsirkan ya bahwa
Naaman mengikuti saran daripada orang-orang yang ikut dia. Ya, masuklah dia, mungkin turun dari bagalnya, masuk ke kali, ya, Sungai Yordan. Ya, cari tempat yang agak dalam kan. Ya, ayo Pak, masuk. Ya, cobalah kan. Masuk sekali, keluar, masih putih. Lagi Pak, 2 kali, keluar, masih putih. Sampai 6 kali, masih putih. Tentunya makin begini kan. Ini sekali nggak sembuh ya, mungkin kita bisa tafsirkan lah. Ini kalau Nabi ini bohong, awas dia. Loh, kita bisa nafsirkan seperti itu. Dia seorang prajurit ya. Dia seorang panglima. Kalau dia dibohongi, pasti dia melakukan sesuatu yang bisa mencelakai seorang nabi. Tetapi ketika dengan antara percaya dan nggak percaya, udah tanggung. Sekali lagi Pak, udah tanggung. Masuk. Set. Begitu keluar, bang, kaget dia. Saya percaya dia entah nangis, entah berteriak. Yang terang pengawal-pengawal berteriak, sembuh! Tahir! Kita melihat sukacita, bukan saja Naaman, tapi orang yang beserta dia. Ayo kita kembali. Ayo kita kembali ke rumah si Nabi itu, ya. Kemudian di dalam ayat ke-15 kita baca. Kemudian dia kembali kepada abdi Elohim dan ia dan seluruh pasukannya. Lalu masuk dan berdiri di hadapannya serta berkata, lihatlah, sekarang aku tahu bahwa tidak ada Elohim di seluruh bumi kecuali di Israel. Sekarang terimalah suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Sebagai satu ucapan syukur, dia mau memberi kepada Elisa yang telah dipakai Tuhan untuk menyampaikan berita agar dia sembuh. Dan itu terjadi. Ya wajar lah ya. Wajar, apalagi dia seorang panglima, seorang yang kaya raya. Dan dia memang sudah mempersiapkan hadiah-hadiah yang akan dia berikan kalau dia sembuh. Dia bawa dari negerinya. Dia bawa sehingga ketika dia sembuh, itu dia kasih semua. Tapi apa jawaban Elisa? Kita lihat selanjutnya. Ya. Tapi Elisa berkata, demi Yahweh yang hidup, yang kepadanya aku melayani, aku tidak mau mengambilnya. Naaman mendesaknya agar menerima, tetapi dia menolak. Ya, saya percaya memang ya sebagai seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan. Ya, Elisa tidak bisa didesak. Kalau dia bilang tidak, ya tidak. Ya, dan kita melihat sebagai suatu ungkapan daripada Naaman. Kita baca selanjutnya. Ya, Naaman berkata, jika tidak, biarlah muatan tanah sepasang bagal diberikan kepada hamba-Mu. Sebab hamba-Mu tidak akan lagi membuat persembahan bakaran dan kurban kepada ilah lain, kecuali kepada Yahweh. Ya, suatu perubahan yang luar biasa dahsyat, yang memang Tuhan kerjakan. Seringkali pertobatan itu terjadi karena mujizat. Ya, tapi kita melihat karena dia ini seorang panglima, sehingga kemana-mana raja pergi dia harus ikut. Termasuk ketika rajanya menyembah kepada dewanya. Karena itu dia minta, ya istilah kata meminta izin, sehingga timbullah kata-kata ayat selanjutnya. Kiranya Yahweh mengampuni hamba-Mu atas perkara ini. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon. Bukan Pak Rimon.
untuk sujud di sana dan dia ditopang oleh tanganku. Aku sendiri sujud di kuil Rimon. Ketika aku sendiri sujud di kuil Rimon itu, kiranya Yahweh mengampuni hambamu dalam perkara ini. Terlihat ya? Ya, itulah kita melihat kemurahan Tuhan yang kadang-kadang ya banyak orang, oh nggak bisa. Ya, nggak boleh begitu. Loh, Tuhan itu maha kasih. Tuhan memanggil si Naaman ini setelah dia jadi panglima. Ya, tetaplah kita dalam panggilan kita. Kalau panggilan kita begini ya, apa yang menjadi pekerjaan ya kerjakan aja. Kalau Tuhan mau kita berubah, Tuhan yang buat jalan supaya kita berubah. Bisa ditangkap maksudnya? Ya kadang-kadang hal seperti ini bisa terjadi. Ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa berdoa. Apa yang dialami oleh Naaman sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Seringkali kita karena sudah memiliki posisi seperti Naaman. Egonya biasanya seorang pemimpin. Egonya tinggi. Egoisnya tinggi. Keakuannya tinggi. Untuk merendah itu sangat sulit. Tetapi karena Naaman ini ada pilihan Tuhan. Emas yang terkurung dalam kerajaan Aram. Maka Tuhan mau mengeluarkan dia dari cengkeraman kuasa kegelapan. Dengan mengizinkan dia kena sakit penyakit. Dan dari sini kita juga melihat. Sebagaimana apa yang Tuhan katakan kepada leluhur Israel. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Orang Israel, anak gadis ini adalah keturunan Abraham. Dia menyampaikan pesan sepatah kata yang mungkin bagi orang lain tidak berarti. Tetapi sepatah kata yang sangat berarti intinya. Kalau Tuanku mau sembuh, pergilah ke sana. Ya, dia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Bangsa yang memang sudah Tuhan tetapkan menjadi berkat bagi dunia ini. Nah, kita melihat cara yang luar biasa. Tuhan kerjakan. Tuhan proses si Naaman ini. Dia mau dengar-dengaran. Walaupun yang ngomong itu budaknya. Kan budaknya yang ngomong itu. Orang tawanan. Tapi dia mau dengar nasihat. Ya. Lagi kita pun sebagai anak-anak Tuhan. Kita bisa belajar juga dari orang yang mungkin dipandang dunia nggak ada artinya. Tapi yang tidak dipandang dunia bisa Tuhan pakai untuk menyadarkan kita. Contoh, ya, Bileam ini termasuk nabi. Ya. Ketika dia melakukan hal yang tidak benar, Tuhan nggak pakai manusia untuk menegur dia. Dia pakai keledai. Ya. Itulah bentuk sebenarnya kasih Tuhan memperlihatkan kepada Bileam. Ya, sebagai seorang nabi, engkau sudah nyeleweng banyak. Tetapi kita melihat Bileam bukannya menjadi semakin baik, tetapi semakin jahat. Bahkan membuat orang Israel melakukan persinahan rohani jasmani, meninggalkan Tuhannya. Dan akibatnya tulah pun diturunkan kepada Bileam. Dia mati dibunuh oleh bangsa Israel. Ya, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Karena mau merendahkan diri. Bahkan sampai serendah-rendahnya. Ketika dia diperintahkan turun ke sungai yang mungkin kotor kita nggak tahu. Atau tidak sejernih kali yang dikatakan oleh si Naaman. Sungai Papar di sana jauh lebih bersih. Tapi kita melihat dengan penuh kerendahan hati. Walaupun ya boleh dikatakan separuh-separuh hati kan. Tapi orang terus mendorong. Ayo, ayo, ayo sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi.
Pemurnian yang sungguh sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan ketika teman-teman Daniel masuk ke dalam dapur api. Seperti yang dahulu dialami oleh moyang mereka. Bapak Abraham. Dikatakan oleh firman Tuhan, Nebukadnezar memerintahkan. Panaskan 7 kali lipat. Setengah. 7 kali lipat. Dan kita melihat Tuhan izinkan itu terjadi. Pemurnian yang sungguh. Tetapi karena mereka memang orang pilihan Tuhan. Walaupun 7 kali lipat panasnya. Ya, pemurnian semakin terjadi, semakin dibakar. Semakin terlihat oleh dunia. Kok bukan 3 orang. Tetapi ada 4 orang. Ada malaikat Tuhan di sana yang tetap memelihara orang-orang pilihannya. Demikian juga Naaman. Ya. Dia itu adalah orang asing, orang Aram. Dibersihkan sekali. Masih tampak kustanya. Masih tampak tanda-tanda kutukan. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Masih terlihat. Tetapi ketika kali yang ke-7. Bersih. Seperti kulit bayi. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara dan saya. Kulit bayi artinya kulit yang benar-benar murni bersih. Orang yang lahir baru. Diciptakan baru. Bagi hormat kemuliaan Tuhan. Nah, kita melihat kan perubahan drastis terjadi. Ketika dia sudah lahir baru. Apa yang dia punya, dia berikan untuk Tuhan melalui nabinya. Ini ambil. Tapi Elisa tahu, tidak. Ya. Karena dia percaya itu bukan karena dia hanya alat yang dipakai Tuhan untuk mendapatkan jiwa ini. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Kita mungkin berkali-kali dibersihkan oleh firman Tuhan. Sekali, 2 kali, cuman belum bersih benar. Masih mulutnya melenceng ke sana kemari, ngomongnya masih macam-macam, masih bohong segala macam. Sudah berapa kali celup? Sekali, 2 kali, 3 kali. Apakah sudah 6 kali? Tinggal celupan terakhir. Artinya detik-detik terakhir. Apakah kita mau berubah? Ya. Saya percaya Naaman ini tidak sungguh-sungguh dia memasukkannya, dibilang sama anak buahnya. Mungkin dia itu, ayo Pak masuk sekali, masuk. Masuk lagi 2 kali, masuk. Saya membayangkan inilah kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ayo. Bersihkan dirimu dengan firman. Terima firman. Biar firman itu mengajar kita, membersihkan kita. Karena tugas firman Tuhan adalah membersihkan, berbicara air. Sungai Yordan, air yang mengalir. Firman yang terus mengalir. Ya, semakin hari semakin bersih. Ya. Kalau saudara, ya kadang-kadang kita harus membayang-bayangkan. Umpamanya sungai gitu kan. Airnya ngalir. Batu-batunya itu bersih-bersih aja. Jarang yang ada lumut. Tetapi kalau airnya tergenang, dia berlumut. Perhatiin gak saudara? Artinya apa? Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak, kita penuh dengan firman. Tapi firman itu kalau kita nggak praktekkan, hanya mendem aja, akhirnya bisa mencelakakan kita sendiri. Artinya menjadi lumut, jadi licin. Sehingga kita jalan bisa gampang terpeleset. Tetapi apabila firman itu terus mengalir membersihkan hidup kita.
Ya, kita menjadi semakin cerah, semakin dimurnikan. Mungkin kita bisa bayangkan apa yang terjadi kepada si Naaman ini. Dalam kacamata rohani yang kalau kita lihat dengan kacamata rohani Tuhan. Ketika sekali dibersihkan, masih ya belum kelihatan perubahan. 2 kali ya mungkin udah selaput, udah mulai kurang. Kali ke-7, pas, bersih seperti bayi. Itu gambaran bagaimana Tuhan bekerja. Firman-Nya bekerja dengan sangat luar biasa untuk membuat kita benar-benar murni sebagai layaknya seorang bayi yang baru kelahir. Bersih, tidak bercacat celah. Sehingga kita melihat sukacita surgawi dialami oleh anak-anak Tuhan. Nah, kita mengimani ya. Saya percaya apabila kita hidup benar-benar di dalam Tuhan, membuat kita juga semakin peka mendengar suara Tuhan. Di dalam kehidupan yang semakin, ya firman Tuhan kan bilang semakin jahat, semakin sukar. Dunia memang semakin jahat, tapi kita jangan ikut jahat. Dunia semakin sukar, tetapi anak Tuhan tidak akan mengalami kesukaran. Karena Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Bangsa Israel ketika jalan ke tanah Kanaan, kenapa mereka mengalami kesukaran? Karena ngeluh terus. Ngomel terus, bersungut terus. Tidak mengucap syukur walaupun Tuhan ada di depan mereka. Setiap hari mereka melihat Tuhan. Melihat api, melihat awan. Tapi tidak berubah-ubah. Sehingga dari sekitar 600.000 orang laki-laki yang berumur 20 tahun keluar dari Mesir. Yang masuk ke tanah Kanaan. Cuma 2 orang. 603.550 orang laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas. Yang masuk cuma 2. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Itulah proses pemurnian yang Tuhan kerjakan di padang gurun. Dan itulah yang kita alami saat ini. Kita mengimani, oh Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Masalahnya, saya percaya itu memang benar. Masalahnya siap apa enggak? Siap apa enggak? Kalau dia datang kita tidak siap, jangan harap kau diangkat. Kalau engkau tidak diangkat, masuklah ke dalam kesukaran besar. Dan itu kita tidak imani. Kalau sampai kita masuk ke sana, tanggung dengan darahmu sendiri. Ya walaupun ada orang percaya berdasarkan firman Tuhan, yang Tuhan izinkan masuk. Sehingga berdasarkan kitab Wahyu pasal 7. Ada orang-orang yang keluar dari kesukaran besar. Tapi kita berdoa Tuhan, kalau boleh. Kalau Tuhan berkenan. Ketika pembinasa keji menampakkan diri. Ketika pengangkatan terjadi, namaku ada di sana. Aku salah satunya Tuhan. Aku salah satu yang diangkat. Bukan kita takut masuk ke dalam kesukaran besar, tidak. Tetapi kita berdoa, kita ibadah ini supaya jangan masuk ke sana. Supaya kita benar-benar dimurnikan, bersih 7 kali. Artinya kesempurnaan. Dan itu hanya dapat terjadi karena mau melakukan. Saya percaya orang di sekitar Naaman, 1 kali, ayo lagi Pak. 2 kali itu kita gambarkan suara Roh Kudus. Ayo, aku ada masalah, jangan mengeluh. Ucap syukur. Ada masalah, tetap bersukacita.
Pembersihan demi pembersihan terus terjadi. Sampai sempurna. Ketika kita selesai dibersihkan. Sukacita surgawi luar biasa. Bukan saja bagi kita. Tetapi Tuhan bersukacita. Ada tertulis. Satu jiwa dimenangkan. Malaikat surgawi bersorak-sorai. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Inilah kesempatan kita. Ya, inilah kesempatan kita. Karena berdasarkan perhitungan yang kita tafsirkan, ya berdasarkan perhitungan. Katakanlah, ya memang waktunya diperpendek, yang berdasarkan perhitungan tahun 2048. 2048, 2024 sama 2048 tinggal berapa tahun? 24 tahun. Ya. Tapi aku mau kawin, ya kawin aja, nggak masalah. Bisa tanggal saya. Jangan, bukan masalah. Yang penting jaga kekudusan. Nanti sama keluarga diangkat. Jangan, oh nanti dulu Tuhan aku mau kawin. Ya kawin aja, nggak masalah. Dan di sini kita melihat. Kalau waktunya berdasarkan tafsiran. Walaupun saya percaya nggak sampai 24 tahun. Karena ada tertulis waktunya dipersingkat. Katakanlah 20 tahun. Kalau kita sampai. Masalahnya siap apa enggak? Ya. Kalau enggak siap. Apa artinya kita bertobat. Terus enggak diangkat. Apa artinya? Karena itu mari kita maju, kita berjuang. Dengan sekuat kemampuan kita. Dengan pertolongan Roh Kudus yang menyertai kita. Percayalah. Walaupun kadang-kadang ada ragu seperti Naaman. Tapi tetap maju. Tetap terus. Sehingga pemurnian sempurna itu terjadi. Sehingga ketika sangkakala kita didapati. Sebagaimana Haman bersih kulitnya. Sebagai seorang bayi. Kita didapati sebagaimana tertulis. Ketika dia datang. Tidak bercacat celah. Tubuh, roh, dan jiwa kita. Karena itu, sebagaimana tertulis, keselamatan adalah urusan pribadi. Suamimu tidak bisa menyelamatkan engkau. Istrimu pun tidak. Orang tuamu pun tidak. Anak-anakmu pun tidak. Urusan pribadi. Karena itu mari dalam kesempatan yang masih Tuhan berikan. Lakukan kegiatan biasa, tetapi semua di dalam Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena hidup kita dibuatnya berhasil karena kita bekerja bersama dengan Dia. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.